Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aceh Pangestu dengan NPWP 21202204. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama mata kuliah kewirausahaan. Merek dagang yang saya pilih adalah Adidas. Lanjut, sejarah awal mula berdirinya Adidas. Awal mula dan latar belakang Adidas didirikan oleh Adi Dassler Adolf Dassler pada tahun 1924 di Herzogenaurach, Jerman. Awalnya Adi Dassler bersama kakaknya, Rudolf Dassler, mendirikan perusahaan bernama Gebruder Dassler Schuhfabrik, pabrik sepatu Dassler bersaudara. Mereka fokus memproduksi sepatu olahraga berkualitas untuk atlet. Pada Olimpiade 1936 di Berlin, sepatu buatan Dassler digunakan oleh atlet legendaris Jesse Owens, yang kemudian Jesse Owens memenangkan 4 medali emas. Keberhasilan ini meningkatkan popularitas sepatu Dassler di dunia olahraga. Setelah itu, terjadi perpecahan antara Adi Dassler dan Rudolf Dassler. Setelah Perang Dunia Kedua, hubungan Adi dan Rudolf memburuk, menyebabkan perpecahan bisnis. Pada tahun 1948, Adi Dassler kemudian mendirikan merek baru bernama Adidas, yang diambil dari kombinasi namanya yaitu Adi dan Dassler. Kemudian itu Rudolf Dassler mendirikan perusahaan pesaing yang diberi nama Puma. Selanjutnya yaitu perkembangan Adidas. Sejak didirikan oleh Adi Dassler pada tahun 1949, Adidas telah mengalami berbagai perkembangan besar yang menjadikannya salah satu merek olahraga paling berpengaruh di dunia. Pada era 1950-an sampai 1970-an, pada tahun 1950, langkah awal di sepak bola telah dimulai oleh Adidas. Adidas mulai masuk ke ranah olahraga sepak bola. Adidas mulai fokus pada industri olahraga dengan menciptakan suatu sepak bola yang inovatif. Pada Piala Dunia 1954, tim nasional Jerman Barat memenangkan turnamen menggunakan sepatu Adidas dengan paku atau stud yang bisa dilepas, yang menjadi inovasi besar dalam dunia sepak bola. Terus lanjut tahun 1960-an, Adidas mengekspansi ke olahraga lain. Adidas tidak hanya berfokus pada sepak bola, tetapi juga mulai memproduksi sepatu untuk atletik, tinju, dan bola basket. Pada Olimpiade 1960 di Roma, banyak atlet menggunakan produk Adidas yang semakin mengukuhkan nama merek ini. Lanjut tahun 1970-an, logo Treofil dan dominasi di dunia olahraga. Adidas memperkenalkan logo Treofil, yaitu 3 daun pada tahun 1972, yang melambangkan pertumbuhan dan keberagaman dalam olahraga. Adidas menjadi penyedia bola resmi untuk Piala Dunia FIFA mulai tahun 1970 dengan bola legendaris Telstar. Yang kedua, era 1980-an sampai 1990-an. Pada tahun 1980-an, Adidas mulai masuk ke budaya pop. Adidas tidak hanya menjadi merek olahraga tetapi juga masuk ke dunia mode dan budaya pop. Grup hip hop Run DMC membantu Adidas menjadi tren fashion dengan lagu mereka My Adidas pada 1986. Adidas merilis sepatu legendaris seperti Superstar yang menjadi ikon streetwear. Lanjut tahun 1990-an, krisis dan kebangkitan. Adidas mengalami tantangan besar setelah meninggalnya Adi Dassler pada tahun 1978. Persaingan ketat dengan merek lain seperti Nike membuat Adidas mengalami penurunan popularitas. Adidas melakukan rebranding dengan mengadopsi logo 3 garis baru pada tahun 1997 dan mulai mengakuisisi perusahaan lain. Masih ke perkembangan Adidas, masuk ke era 2000-an dan sampai kini. Adidas mulai mengekspansi dan inovasi global. Pada tahun 2000-an, akuisisi dan diverifikasi. Adidas mengakuisisi merek Reebok pada tahun 2005 untuk memperluas pasar. Merek ini mulai fokus pada inovasi dengan teknologi seperti Adidas Boost dan Climacool.
Kolaborasi dengan desainer dan selebriti seperti Stella McCartney dan Kanye West, Yeezy semakin memperkuat Adidas dalam dunia mode. Pada tahun 2010-an, dominasi digital dan sustainability. Adidas semakin aktif dalam pemasaran digital dan media sosial. Inovasi seperti Premium Knit, bahan rajutan ringan, dan Future Recraft 40 memperkuat reputasi Adidas dalam teknologi sepatu. Fokus pada keberlanjutan dengan produk dari plastik daur ulang seperti Adidas Perley. Di tahun 2020-an, di era modern, Adidas terus berkembang dengan strategi digital dan kolaborasi eksklusif. Meskipun sempat mengalami penurunan penjualan akibat pandemi, Adidas tetap menjadi salah satu pemimpin industri olahraga. Adidas fokus pada inovasi ramah lingkungan dan sepatu berbahan daur ulang semakin diperkuat. Selanjutnya yaitu ada alasan Adidas masih bisa bertahan di era sekarang. Yang pertama itu ada inovasi produk. Adidas terus berinovasi dalam teknologi sepatu, pakaian olahraga seperti Boost, Premier Knit, dan 40 printing yang memberikan kenyamanan serta performa tinggi bagi penggunanya. Ada juga rebranding kuat dan kolaborasi. Adidas sering berkolaborasi dengan selebriti, atlet, dan desainer terkenal seperti Kanye West, Pharrell Williams, Stella McCartney, dan merek lain seperti Prada serta Gucci. Ini membuat Adidas tetap relevan di dunia fashion dan streetwear. Yang selanjutnya itu ya kualitas dan reputasi. Sejak didirikan pada tahun 1949, Adidas dikenal sebagai merek berkualitas tinggi yang digunakan oleh atlet profesional dan penggemar olahraga. Reputasi ini membuat pelanggan tetap setia. Selanjutnya ada di verifikasi pasar. Adidas tidak hanya fokus pada olahraga, tetapi juga merambah ke dunia model, gaya hidup, dan budaya pop. Selanjutnya ada pemasaran yang efektif. Adidas menggunakan strategi pemasaran digital yang kuat, termasuk media sosial, sponsor olahraga seperti Piala Dunia, NBA, dan klub sepak bola. Selanjutnya ada komitmen terhadap keberlanjutan. Adidas semakin fokus pada produk ramah lingkungan, seperti yang saya katakan tadi, dengan bahan daur ulang dan inovasi seperti Prime Blue dan Prime Green yang menarik bagi konsumen yang peduli isu lingkungan. Yang terakhir, jaringan distribusi global. Adidas memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia, baik melalui toko fisik, e-commerce, maupun marketplace, sehingga mudah diakses oleh konsumen di berbagai negara. Semua faktor ini membuat Adidas tetap kompetitif dan terus berkembang hingga sekarang. Mungkin segitu saja saya cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.